Pembagian tentang masalah tinjauan syubhat. Yang pertama kemarin tentang keraguan ya, ada dua faktor yang meragukan, yang berlawanan. Kalau ada yang menguatkan maka itu berarti sudah bisa diambil hukum. Kalau tidak maka namanya syak. Asalnya haram kembali ke haram, yang asalnya halal kembali ke halal. Al-Qismusani tay bagian kang kaping pindho iku ayu rafa yang dan wuri opo al-hilu kehalalane. Sesuatu itu jelas asalnya halal. Wa yusyakulan dan mamangi fil muharrimi in dalam perkara kang ngaromaken. Kalau ada keraguan sesuatu itu aslinya halal, terus diragukan apakah ada yang membuat dia haram, maka fal aslu utawi hukum asal iku al hillu halal, wal hukmu tay hukum keputusan hukum iku lahu kedui al hillu. Kalau yang asalnya halal ada keraguan maka dikembalikan ke halal. Kalau ada sesuatu asalnya haram timbul keraguan dikembalikan ke haram. Di sini dicontohkan kama idana kaha. Koyok nalikane nikah sapa rajulani wong lanang luru. Imra'ataini ing wadon luru. Ada orang menikah, dua laki-laki menikah dengan dua perempuan. Wa lan miber apa irun manuk. Faqala mongko ngucap sapa hadu masalah suwijine rajulan. Ingkana lamun ono apa ta'ir apa hadza iki la ta'ir iku huroban manuk gagak. Famraati mongko utai bojo wadon ingsun iku tolikun kang den pegat. Wa qala lan ngucap sapa al-akhir kang wadon lanang kang liya ilam yakun lamun ora ono sapa ta'ir iku huroban gagak. Famraati mongko utai bojo wadon ingsun iku tolikun kang den pegat. Kalau ada dua orang gambling, dua orang masing-masing punya istri. Yang satu mengatakan, ada dengar suara burung, kalau burung yang di atas itu gagak, istri saya cerai. Satunya mengatakan sebaliknya, kalau burung itu bukan gagak, istri saya cerai. Berarti ini kan salah satu mesti tercerai. Wong ini burung itu kalau tidak gagak ya gagak, kalau gagak ya bukan gagak. Ini contoh. Asalnya istri itu halal bagi masing-masing suami. Tapi di sini suaminya melakukan gambling. Ada burung lewat kepak-kepak nggak jelas. Satu mengatakan kalau burung itu gagak, istri saya cerai. Satunya mengatakan kalau bukan gagak, istri saya cerai. Loh, yang dicerai yang mana? Padahal burungnya terus hilang. Manu si ketok jelas. Oh gagak, ya, ini cerai. Oh bukan gagak, dia cerai. Setelah itu burungnya pergi, sehingga kan tidak jelas. Padahal setelah dia mengatakan begitu, salah satunya harusnya dicerai. Karena alternatifnya cuma ada dua, gagak atau bukan gagak. Kalau gagak ini tercerai, kalau bukan gagak ini tercerai. Loh, setelah itu burungnya hilang, masing-masing kan bingung. Berarti hukumnya bagaimana? Fal tabasa mongko dadi serupa opo amrul hurabi perkorone gagak iku mau. Setelah masing-masing mengatakan taklek tolak, burungnya tidak jelas. Dan terus yang dicerai yang mana? Ini namanya syubhat. Fala yugdo mongko raden hukumi bitahrimi kelawan haram fi wahidin dalam siji minhuma saking mengkono imra'atain. Walam yalzal malan orang wajib huma ingkaruni rojulain opo ijtina huma ngedoi mengguno imro'atin. Walakin alwara utapini hukum kang wirai iku ijtina huma ngedoi mengguno imro'atin. Watatli huma lan megat karuni imro'atin hatta yahilla sehingga halal soko karuni lisa iril azwaji maring sekelini piro-piro buju. Ini contoh syubhat ya. Kalau ada dua orang bersuami istri, masing-masing mengatakan ada burung lewat dalam gelap. Kalau burung itu gagak, istri saya cerai. Satunya mengatakan kalau bukan gagak, istri saya cerai. Terus burungnya hilang.
Yang dicerai yang mana? Pasti harusnya salah satu kan cerai. Sebab burung itu mesti gagak atau bukan gagak. Nah dalam kasus seperti ini kan namanya syak 50-50 antara gagak dan bukan gagak kan 50-50. Karena kemungkinannya tidak ada yang lain gagak atau bukan gagak. Kalau memang gagaknya burung itu tidak diketahui, maka dua-duanya itu tetap halal. Walaupun ada ihtimal, pasti salah satunya itu haram, salah satunya pasti tercerai, karena dia bertaruh salah satunya pasti gagak. Secara fikih dua-duanya tetap halal dan tidak harus dijauhi. Karena apa? Dia tidak yakin. Pertama kan yakin ini istrinya. Tentang soal gagak atau bukan gagak kan 50%. 50% itu mungkin gagak, 50% bukan gagak. Maka yakinnya adalah halal. Dia tetap kumpul istrinya boleh, tetapi hukumnya syubhat. Halal tapi syubhat. Sebab masing-masing ini pasti ada yang salah. Caranya bagaimana? Caranya ya masing-masing cerai saja, biar bodoh-bodoh, adil. Dua-duanya menceraikan istrinya, setelah itu nikah lagi atau rujuk. Kalau begini dua-duanya selamat. Sebab kalaupun yang mencerai cuma yang satu, umpamanya yang bilang gagak cerai, belum tentu benar. Sebab mungkin saja burung itu bukan gagak, berarti dia yang harus cerai. Ya sama dengan kalau ada air 2 gelas ini. Ini yang satu sudah diyakini ini air kencing, ini air minum. Tapi air ini kena kencing. Setelah itu lupa, persis botol, persis rupa, persis bau, persis ragu-ragu. Ini mana yang suci? Tapi salah satunya diyakini najis, tapi dilupa. Gimana yang caranya? Milih tidak bisa, tidak ada tandanya. Sing gampang ya kok, suntan kabeh. Mari itu tayamum. Nah kalau pakai wudhu, yang mana yang suci? Bingung. Salah satu mesti najis. Mau tayamum ada air, tidak boleh tayamum kalau masih ada air. Caranya jadi siram kabeh. Sekarang banyak tayamum beres. Karena mamang ini nggak bisa sudah. Bapak yakin satu suci satu najis. Gimana mau dipilih? Mau nggak ada keterangan. Nah ini contoh syubhat. Waqad amara, teman-teman perintah sebuah makhulun Kiai Makhul Asyabi, seorang ahli hadis ya, Imam Makhul Abu Abdillah, perintah bil istinabi kalawan ngedoi fi hadhil mas'alati dalam ikilah masalah. Dalam contoh spekulasi gagak itu memang secara fikih itu belum bisa dihukumi haram karena tidak jelas. Akan tetapi menurut Imam Makhul hendaknya dijauhi karena itu syubhat. Wa aftalan awe fatwa Syukh Asy-Sya'bi, Imam Sya'bi, Imam Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, fatwa fi rajulaini dalam lanang loro. Karena kang ono sapa rajulain iku qatanazaat teman-teman persulayan bertengkar sapa rajulain. Faqala nuli ngucap sapa hadma salah suci rajulain lil akhari maring kang liya. Mengucapkan anda hasudun. Anda utai sira iku hasudun wong kang akeh hasude. Faqala ngucap sapa al-akhir kang sikone ahsaduna zaujatuhu talikun salatan. Ahsaduna utai wong kang paling hasud kita. Nah, jadi kalau ada orang bertengkar dua laki-laki, itu yang satu menuduh temannya, oh, kamu itu hasud, kamu itu dengki. Yang satu nggak terima, yo jangan hasud. Akhirnya mereka bersumpah, di antara kita yang paling hasud istrinya cerai 3. Nah, ya wis setuju. Lah mari ngono bingung, sing paling hasud sapa? Wong kabeh padha gak ngaku hasud. Nah, wong kan mesti gelem ngaku hasud. Ini nuduh ini hasud, ini nuduh ini hasud. Mereka mengatakan siapa yang paling hasud istrinya cerai 3. Iya, wis. Berarti 2 orang ini pasti ada yang lebih hasud. Tapi takarannya hasud siapa yang tahu? Wong itu urusan hati. Ketika 2 orang ini sepakat di antara kita yang paling hasud istrinya cerai 3. Nah, ya saya setuju. Nah, 2 orang ini berarti kompak untuk menceraikan istrinya kalau dia yang ternyata paling hasud. Nah terus apa sih paling hasud?
ini nuduh ini nuduh ini. Nah, ini contoh. Ini syubhat. Harusnya salah satu pasti ada yang lebih hasud. Tapi siapa yang tahu? Maka dalam kasus ini syubhat. Dua orang ini ngaku atau tidak ngaku pasti ada yang punya sifat lebih jelek, lebih hasud. Akan tetapi karena dua-duanya tidak ngaku, tidak jelas. Padahal mereka sepakat untuk sumpah menceraikan istrinya tolak 3, tolak bain. Maka menurut Imam Syafi'i ini muskil. Ini hukum muskil. Dihukumi bagaimana? Dihukumi cerai, yang mana yang cerai? Wong masing-masing ini mengaku tidak hasud. Wong hasud rumangsane ora hasud. Wong elek rumangsane api. Wong sik rumangsa api biasa wong elek. Lagi ono wong nuduh koncone kamu hasud, kamu hasud. Ya wis, siapa di antara kita yang paling hasud istrinya dicerai? 3. Iya, setuju. Nah, berarti dua orang ini sepakat salah satunya menceraikan istrinya. Atas taklek siapa yang paling hasud di antara keduanya. Lah dua-duanya tidak ada yang ngaku. Tapi ini hakikatnya pasti ada yang salah. Tapi kan tidak ada yang bisa menghukumi ini lebih hasud atau ini yang lebih hasud. Nah, dalam kasus seperti ini disebut syubhat. Asalnya halal tapi ada syubhat haram. Haram dalam arti istrinya sudah dicerai. Menurut Imam Syafi'i dalam kasus seperti ini ya, faqala wa hadza utawi iki waqad afta beliau Asy-Syafi'i wa hadza utawi iki hukum in arada lamun ngarepaken bihi kelan mengkono sapa Asy-Syafi'i kan hukum ijtima al-wara'i ijtinabal wara'i inget ngedohi sifat wirai fasahihun iku bener. Wa in arada lamun ngarepaken sapa Asy-Syafi'i bihi kelan mengkono hukum at-tahrima ing ngaromaken al-muhaqqaq kang dinyatakan fala wajah orang dalam iku mujud lau ketui haram iltabata kono tetap fil miyahi dalam pira-pira banyu wa najazati lan pira-pira najis wal ahdathi lan pira-pira hadas wa sholawat lan pira-pira sholat opo andal yakina sunni perkara kang yakin iku la yajibu ora wajib opo tarku ninggal yakin bisyaki sebab mamang wa hadza udaikila misal niku iku fi maknahu ing dalam maknane mengkono syak. Imam Syafi'i dalam kasus seperti tadi kan berfatwa supaya dua-duanya menghindari istrinya. Dua orang yang bertengkar kemudian mengatakan kalau saya yang paling hasud istri saya cerai. Dia mengatakan begitu. Tapi dua-duanya tidak ada mongso lebih hasud. Dua-duanya ini hendaknya menjauhi istrinya sebagai sikap hati-hati. Karena salah satunya ini pasti salah, tapi tidak jelas. Maka Imam Syafi'i mengatakan hati-hati, semuanya ini suruh ceraikan istrinya atau menjauhi istrinya. Karena salah satu dari dua orang ini pasti kena. Tapi tidak jelas. Walaupun ini tidak haram. Artinya kalau dua-duanya itu mengatakan enggak kok saya enggak merasa hasud, ini juga enggak saya enggak merasa hasud, dua-duanya tetap sah. Dua-duanya tetap tidak menceraikan. Sebab hukumnya apa? Syak. Sesuatu kalau syak kan kembali ke hukum asal. Orang ini masing-masing gak ada mongso salah, tapi salah satunya pasti tercerai karena ini spekulasi siapa yang lebih hasud cerai. Tapi gak harus yang ngaku, masing-masing rumongso benar. Ya kalau secara fikih ini tidak bisa disebut cerai. Karena apa? Dua-duanya tidak ada yang rumongso. Namanya syak. Walaupun kalau secara ilmu tasawuf hal seperti ini supaya dihindari. Menurut ini disebut dengan wirai, hati-hati ya. Hal yang belum pasti haram tapi dijauhi karena unsur hati-hati. Fa'ingkulna lamun ngucap siro Fa'iyum munasabatin ta'in dini percocokan bina hada antara nikilah misal niku misal Imam Syafi'i niku wa bina dzalika antara mengkono bab taharah fa'lam mengkawuro siro anna usni kelakon iku layuh taju ora den butuhaken apa ilal munasabati maring kecocokan fa'innahu satune mengkono munasib niku iku lazimun tetep min ghairi dzalika saking
liyane mengkono misal fi ba'di suwari dalam sebagian pira-pira contoh fa inna usya kelakuan iku mah madaya pola kapan-kapan yakin sapa wong taharatul ma'i ing sucine banyu tsumma syakka nuli mamang sapa wong mamang fi najasati dalam najisi mengkono mak jaza mengkono nang lahu kedhe wong apa ya tawadhu ayat wudu sapa wong bi kan mengkono mak. Kalau orang itu yakin air suci mamang apakah ada yang najis, maka dia tetap boleh wudu di situ. Karena sucinya itu yakin, najisnya masih ragu-ragu. Fakai apa lah ya juzu orang nang lau kutu wong apa ya surba yang to minum sapa wong bu ingma dibuat wudu boleh apalagi diminum. Wa idza juwiza nalikane den wenangaken apa syurbu ngombe faqat salima monggo teman-teman selamat tetap apa anal yaqina sedune qaida al yakin keyakinan iku la yuzalu ora bisa den ilangaken apa yakin bisyaki sebab mamang illa anna hauna angin dalam kuno-kuno panggonan tapi kodan ono perkara kang lembut tapi di sini tidak bisa dikiaskan persis ada catatan kecil tapi kok wawa utem kuno tapi kok niku iku ana wizanal ma'isni timbangan banyu maksudnya kalau dikiaskan dengan air tadi air itu kalau suci diyakini suci mamang najisnya airnya dihukumi tetap suci boleh diminum boleh dipakai wudhu. Nah kalau ditimbang dengan kasus yang lain bagaimana? Anna uzanal mais ditimbangkan banyu ayusaka yen toden mamangi apa mengkurma fi anau ing dalam asum tune wong iku talako megat sapa wong zaujatau ing bojone wong amrau to ora. Bagaimana kalau dikiaskan keraguan tentang perceraian orang yang spekulasi tentang hasud tadi? Apakah bisa disamakan itu sebagai sak? Fayuqalu jawabannya fayuqalu moko den ucapaken al aslu teh hukum asal iku anna usdune wong iku matalaqa ora megat sapa wong. Wa wazanu mas'alati ta'iri utawi timbangane masalah manuk. Yang pertama tadi kan ada contoh manuk. Burung. Satu mengatakan kalau burung itu gagak istri saya dicerai. Satu mengatakan kalau bukan gagak istri saya dicerai. Tadi kan sudah ada hukum. Hukumnya bagaimana? Masing-masing tidak tercerai karena apa? Tidak jelas. Tetapi sebaiknya masing-masing mencerai sebagai upaya menghilangkan syubhat. Nah, kalau kasus yang kedua, kasus tentang soal hasud tadi. Hasud kan soal hati, tidak ada yang tahu. Dua-duanya bersumpah tidak hasud. Yang hasud cerai istrinya. Masing-masing tidak rumongso. Bagaimana? Apa bisa disamakan seperti itu tadi? Ketidakjelasan. Ya. Kalau ditimbang, menurut Imam Ghazali, ayat haqqaqah yang terjadi nyoto. Opo najasat wahidil ina'ani najisi salah suci ni wadaluru. Wa yastabianan dari surupo opo ainuhu kahanani najis. Falai juzu mengkoronam opo yastamila. Yang nganggu sopo wong ahadahuma ing salah suci ni ina'ani. Bilairi istihadin kan tahun po istihad. Bi anda kurus wong iku qabilun nerimo yakinan najasati ing yakinin najis. Biyaki iku qabalan bandingi suku wong yakinan najasati ing yakini kenajisan. Biyakini taharati kan hukum yakini suci. Fayaqulu muqabatal apa al istishabu netepaken hukum asal. Fakadhalika kaya mengkono batal hauna ing dalam kini-kini masalah. Menurut Imam Ghazali dalam kasus orang yang bersumpah menceraikan istrinya kalau dia hasud, itu lebih condong ke masalah yang ini. Kalau ada satu wadah yakin suci, satunya yakin najis, kemudian tidak dikenali, orang itu tidak boleh pakai salah satunya kecuali dia bisa membedakan dengan cara istihad. Menurut Imam Ghazali, orang yang dua tadi saling bersumpah itu seperti dua orang ini. Kalau dia mempunyai pembedanya, ada yang meyakinkan, baru dia boleh kumpul istrinya. Kalau tidak berarti dia cerai. Karena masalahnya ini sama-sama yakin. Satunya ini kan yakin najis, satu yakin suci. Dalam kasus dua orang itu pasti yakin, satunya pasti melanggar, tapi tidak diketahui. Maka kiasnya bisa ke seperti ini. Artinya harus dijauhi semuanya. Ini kan masalah fikih, ini kan soal kait mengait ya. Nalar ya. Ini kan tidak ada dalilnya. Maka disamakan dengan yang mana gitu. Artinya ada dua pandangan. Dalam kasus yang kedua, apabila ada orang mau menceraikan istrinya, apabila dia punya sifat hasud, dua orang saling bersumpah, yang benar yang mana tidak diketahui, maka dua-duanya ini mungkin
salah satunya pasti ada yang salah. Karena tidak diketahui hukumnya, bisa dikembalikan hukum asal, artinya ya tetap istrinya sampai ada penjelasan, berarti cerainya tidak jatuh. Menurut yang kedua, dihukum ini salah satunya pasti jatuh, maka harus hati-hati. Tidak boleh dua-duanya mengambil istrinya karena salah satunya ada kemungkinan sudah tercerai berdasarkan taklid. Dikaitkan, dikiaskan dengan timbangan kalau dua air, satu najis, satu suci. Tidak boleh dipakai dua-duanya, kecuali bisa dibedakan. Jadi ini masalah fikih ini logika, nalar. Bisa dibahas, bisa diangen-angen mana yang lebih dekat. Fakadzalika qad waqa teman-teman tumi bawa tolak ala ihda zaujataini ing atase salah suwijine bojo wadon loro qad an kawan mesti wal tabasalan dadi serupa apa ainul mutallaqati kahanane wadon kang den pekat bi ghairil mutallaqati kelan liyane kang den pekat. Kasus ini salah satunya mesti tercerai, tapi tidak bisa dibedakan mana, karena dua suami ini tidak bisa mengajukan argumen. Tapi pada dasarnya salah satu istri dari kedua orang tadi hukumnya cerai. Fanaqulu mongko ngucap ingsun. Nah, kemudian Imam Ghazali mempunyai konklusi dari dua arah pandang ini. Beliau mengatakan ikhtalafa perselisihan sapa ashabus Syafi'i. Piro-piro santrine Imam Syafi'i. Ashabus Syafi'i artinya ulama mazhab Syafi'i. Fil ina ini dalam wadah luru, tentang wadah kalau najis suci sulit dibedakan. Ala salah satu aujuhin ada tiga pendapat. Satu hal mengatakan suci, satu tidak suci, ada tiga pendapat. Nah, faqala ngucap sapa kaum yustashabu, dan tetapkan hukum istishab. Istishab artinya hukum asal suci. Bighairi ijtihadin kelan tanpa ijtihad. Ada pendapat begitu. Wa qala ngucap sapa kaum kang liya ba'da husuli yaqinin najasati sausi yakini tumekane najis fi muqabalati yakini tuhara dalam bandingannya yakin suci. Karena ini yakin suci, yakin najis kemudian serupa, berarti dua keyakinan yang bertentangan. Wajib Obal istinabu ngedoi. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan dua-duanya nggak boleh dipakai, karena satu diyakini suci, satu diyakini najis. Ketika duanya tidak bisa dibedakan, dua-duanya tidak boleh dipakai, karena salah satu mesti najis. Tapi pendapat yang pertama mengatakan boleh, dia milih yang mana diyakini sebagai suci. Waqala dawu sebal muqtasidun mongkang sedengan. Nah, garis tengah. Nah, ini fikih ini ada garis tengah. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan enggak boleh, ada pendapat ketiga. Ini garis tengah. Ya sudah itu kena istihad suku wong wa wa taikul istihad iku as-sahihu kang benar. Pendapat yang ketiga dalam contoh air ini, kalau ada dua botol air diyakini satu suci yakin, satu najis yakin, mari kita uyuh. Terus dikumpul lupa. Ini kan dua keyakinan. Dua dari ini diyakini suci, satunya pasti yakin najis. Mana yang boleh dipakai? Kelompok pertama mengatakan boleh dipakai salah satunya, dipilih mana? Karena dia tidak yakin 50%. Satu mengatakan dua-duanya nggak boleh dipilih, artinya nggak boleh dipakai wudhu. Karena apa? Salah satu pasti najis. Pendapat ketiga mengatakan boleh milih dengan ijtihad. Artinya ijtihad itu diteliti, diangen-angen. Apakah ada kuning-kuningnya? Apa ada indikator-indikator? Artinya dia boleh memilih untuk mengatakan ini najis, ini suci, dengan istihad, dengan apa? Kehati-hatian. Walakin uzanuhu tapi timbangannya mengkono koliku antakuna yang ono iku laku diwong sapa zaujatan dibuju lur. Baik kulo mau ucap sapa wong ingkang lamun ono sapa qair iku waraban gagak. Fasinabu mongko te Zainab iku tarikun wong kang den pegat. Wa imlak yakun lamun ora ana apa qair iku hura fa umratun mongko te umrah, nama istrinya umrah iku tarikun kang den pegat. Ini pelik ya. Kalau dikatakan boleh memilih tiga pendapat tadi, dikiaskan dengan soal air. Sekarang ada pertimbangan kasus ketiga, namanya fikir. Kalau orang itu punya dua istri, satu namanya sama, namanya satunya Zainab, satu namanya Umrah.
Terus dia mengatakan ada burung lewat. Kalau burung yang lewat itu Zainab, oh kakak Zainab saya cerai. Kalau burung yang lewat itu bukan kakak, umroh saya cerai. Terus tidak jelas yang dicerai mana. Dikiaskan dengan pendapat tadi. Oh, ini logika-logika yang harus dibangun dari persamaan-persamaan argumentasi. Fala jarama mongko ora ono mamang laya juzu ora wenang lahu ketui zaud opo husya nurma ngumpuli karuni bil istishabi kelawan hukum asal walaya juzu lan ora wenang opal istiad itulah alamat korona ora ono tondo iku mujud wa tahrumu malan haram sapa karone alamat tuharimu maka ngaromaken opo karone tuharimu maka ngaromaken ing zaujataini alai apa alama ing zaujataini alihi ing ade zauj liandu kono sune zauj lawati alamun wati jima sapa zauj ha huma ing mengkono zaujatain karena mengkono sapa zauj iku muktahiman nglakoni lil harami maring perkara haram qatan kelawan mesti wa in wati'a lamun wati ngumpuli sapa zauj ikhdahuma ing salah suci imratain wa qala ngucap sapa zauj aknasiru ngringkes utawa milih ingsun ala hadi si kilawaton karena mengkono sapa zauj iku mutahakiman wong kang netepaken pita iniha kelan netepaken ing zauja min ghairi tarjihin saking tanpa alasan kang nguwataken fa fi hada ing dalem ikilah hukum iftiraqu hukmin utawi bedane hukum iftiraqu hukmi syakhsin bedane hukume wong suci au syakhsin ini utawa wong loro di ana tahrim atau sing ngaromaken ala syakhsin dengan si wong wahidin kang siji iku mutahaqqiqun nyoto bi khilafi syakhsin bedane wong loro dua orang yang berbeda ikul wahidin kalau disalam salam suci iku syakama maksud kul wahid fi tahrim ing dalam keharumane fi haqqi nafsihi ing dalam haqqi awak dhewe ne kul wahid. Ini logika fikih yang cukup menarik. Imam Ghazali menggabungkan ada beberapa contoh ya. Masalah air yang terakhir. Kalau ada dua air najis dan suci dan kemudian dia lupa mana yang najis mana suci, ini kan secara fikih ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan boleh dipakai, ada yang mengatakan tidak boleh dipakai semua, ada yang mengatakan boleh dengan istihad. Bagaimana kalau ini ditimbang dengan orang punya dua istri, Zainab dan Umrah? Dia mengatakan kalau ada burung melintas itu gagak, ada burung. Kalau gagak Zainab saya cerai, kalau bukan gagak Umrah saya cerai. Bagaimana ini hukumnya? Sama enggak dengan itu dua kaul? Enggak, menurut Imam Ghazali tidak. Ini beda lagi. Enggak sama dengan air yang suci najis. Enggak. Sebab apa? Ini menyangkut satu orang yang masing-masing ini miliknya. Orang itu menjadi, kalau dalam kasus ini menurut Imam Ghazali, dua-duanya nggak boleh dikumpuli. Umrah sama Zainab nggak boleh dikumpuli. Loh, beda dengan yang pertama tadi. Dua orang punya dua istri yang saling bersumpah menceraikan. Beda. Sebab apa? Dua orang itu sama-sama ragu. Nah kalau soal sekarang ini hanya satu orang yang ragu di antara dua hak yang dia miliki. Dia ragu antara menceraikan ini atau menceraikan ini. Dua-duanya istrinya. Maka dua-duanya ini harus dihukumi haram semua. Sebab kalau dia mengumpuli yang ini, mengatakan yang ini yang tercerai, alasannya apa? Tidak jelas. Kalau dia mengumpuli dua-duanya, jelas haram. Karena dia sudah mengatakan salah satu dicerai. Maka bagaimana? Dua-duanya nggak boleh dikumpuli. Lu kok beda dengan yang pertama? Beda. Karena apa? Ini menyangkut satu orang terhadap keyakinan dirinya sendiri. Dua orang kan istrinya sendiri. Yang contoh pertama tadi, dua orang pada istrinya masing-masing. Masing-masing ragu-ragu 50%, 50%. Kalau ini keraguan itu pada hatinya sendiri, tidak bisa. Maka dua-duanya ini menurut Imam Ghazali dalam kasus seperti ini, keraguan yang seperti contoh terakhir ini hukumnya haram semua. Beda dengan yang contoh yang pertama tadi. Gila ngaji ini gak ngantuk ya paham. Ngaji ini kaki ngantuk ya gak paham. Fikih ini ada nalar, ada logikanya. Imam Ghazali ini ahli fikih.
Imam Ghazali sebelum ahli tasawuf dia itu ahli fikih. Makanya dia menguraikan ini kan, ini ada beberapa contoh dari masalah contoh air, contoh orang yang mentaklik tolak dengan burung, orang yang mentaklik tolak dengan sifat hasud, dikiaskan dengan air suci dan tidak suci. Wah ini kan dikaitkan dengan kiasnya tentang toharo, dikaitkan dengan kias tentang masalah hukum istishab. Ini menunjukkan keluasan faham Imam Syafi'i, Imam Ghazali terhadap masalah fikih. Tidak semua orang bisa ngerti. Kalau yang guru ngerti paham, ngantukan. Mungkin yang paham cuma satu orang. Ini kan saya paham sekali ini masalah. Intinya sesuatu yang meragukan, ya. Sesuatu kalau meragukan maka secara garis besar dikembalikan pada hukum asal. Yang asalnya suci kembali suci, yang asalnya najis kembali najis. Kecuali beberapa contoh yang terakhir ini, keraguan yang sulit dibedakan, maka dua-duanya dihukumi tidak boleh, karena tidak ada pilihan. Nah ini contoh-contoh yang pengecualian. Wallah.